Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maisaroh, mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Manajemen Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Perekonomian Indonesia, dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Andes Januar Saksono, Magister Manajemen. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tentang perekonomian Indonesia. Pengertian perekonomian Indonesia. Definisi perekonomian Indonesia ada beberapa macam. Beberapa orang ahli ekonomi menyumbangkan pemikiran mereka untuk menemukan arti dari perekonomian Indonesia. Dari seluruh definisi yang pernah ada sebelumnya, memiliki benang merah yang sama-sama mengatakan bahwa berbicara tentang perekonomian sama halnya dengan membahas sistem ekonomi suatu negara. Berikut saya sampaikan yaitu arti perekonomian menurut para ahli. Menurut Curtis Burnett mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia merupakan suatu sistem yang pada dasarnya adalah organisasi besar. Menurut Dumairi, ahli ekonomi yang satu ini menyatakan pendapatnya bahwa perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalani kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antar manusia dan kelembagaan. Periodasi perekonomian Indonesia dari tahun 1945 sampai 1952, ekonomi perang dan gerilya ditandai dengan kebijakan penghapusan aset-aset ekonomi negara untuk menghindari penggunaan oleh penjajah. Di tahun 1952 sampai 1959, pembangunan ekonomi nasional ditandai dengan langkah-langkah konsolidasi ekonomi negara dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Di tahun 1959 sampai 1966, ekonomi terpimpin, di mana ditandai dengan kebijakan negara yang lebih berorientasi pada target-target politik jangka pendek daripada orientasi pembangunan ekonomi politik menjadi panglima. Di tahun 1966 sampai 1973, ekonomi demokrasi ditandai dengan perubahan orientasi kebijakan negara yang lebih menekankan pada pembangunan ekonomi menjadi panglima. Selanjutnya di tahun 1973 sampai 1980, ekonomi bonansa minyak ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dan pemerataan hasil pembangunan yang melimpah. Pendapatan devisa dan komoditas migas, industri, substitusi impor, Indonesia menjadi negara industri baru Asia. Di tahun 1980 sampai 1987, ekonomi pasca bonansa minyak, meredupnya peranan migas dan lebih berorientasi pada aspek keahlian sosial dan pemerataan masa keprihatinan. Di tahun 1807 sampai 1996, ekonomi merakyat. Adanya kesadaran akan pentingnya membangun unit-unit UKM dan sektor informal, besarnya hutang luar negeri. Di tahun 1996 sampai 2003, di mana di situ ada ekonomi liberal, adanya kebijakan reformasi di berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik, liberalisasi perdagangan, komersialisasi sektor-sektor publik dan privatisasi BUMN. Di tahun 2003 sampai dengan sekarang, di mana di situ ada ekonomi desentralisasi, adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dan pembagian keuangan pusat dan daerah secara proporsional.
Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek pendukung perekonomian Indonesia, di mana ada faktor demografis. Indonesia negara nomor 4 di dunia karena berpendudukan lebih dari 310 juta orang. Penyebarannya penduduk tidak merata, mutu SDM rendah, yaitu kurang lebih 80% angkatan kerja berpendidikan SD, produktivitas rendah karena taraf hidup yang rendah, konsumsi rata-rata penduduk Indonesia kurang lebih 82.226 per bulan pada tahun 1993. Namun, 82% penduduk berpendapatan di bawah 60.000 per bulan per kapita. Menurut Syahril, Indonesia yang berpendudukan lebih dari 210 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa, dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar, atau pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain. Namun, selanjutnya yaitu ada faktor sosial, budaya, dan politik. Faktor sosial. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku atau heterogen dengan beragam budaya, adat istiadat, tata nilai, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan, dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, presisi, interpretasi, dan reaksi atau aksi mereka terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda-beda, dengan seringkali menimbulkan konflik sosial atau sara. Faktor budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah, tapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional kecuali bahasa Indonesia. Faktor politik. Sebelum kolonialis Belanda datang, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Ciri utama feodalisme antara lain adalah kultur individu atau raja selalu diagungkan. Ciri utama kolonialisme antara lain adalah otoriter atau laksana tuan terhadap budak. Selanjutnya, strategi pembangunan dengan pemerataan. Sasaran dari strategi ini adalah mengurangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perubahan Sedunia atau ILO pada tahun 1975 dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu, sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok, dan sejenisnya. Yaitu ada tujuan pembangunan negara. 1. Mewujudkan keseimbangan optimum pertumbuhan ekonomi dengan pengalihan. 2. Pembangunan seimbang bagi sektor ekonomi utama sama dengan meningkatkan daya saing melengkapi antara sektor. 3. Mengurang atau menghapuskan ketidaksamaan sosial ekonomi negara sama dengan pengoksian faedah. 4. Menggalak atau mengukuhkan integrasi nasional. Kurangkan jurnal ekonomi antara negeri serta antara bandar dan luar bandar. 5. Membangunkan sebuah masyarakat yang progresif. 6. Kesejahteraan hidup, nilai sosial dan rohaniah yang positif serta perasaan bangga dan cintakan negara. Yang selanjutnya, memajukan sumber manusia sama dengan mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin dan produktif. Tingkatkan kemahiran melalui budaya kecemerlangan. Selanjutnya, sains dan teknologi. Teras penting pembangunan ekonomi perindustrian modern. Selanjutnya, memastikan pembangunan ekonomi dicapai dengan
perlindungan alam sekitar serta ekologi bergerak seiring sama dengan pembangunan negara berkelanjutan. Kiranya itu tadi materi yang saya sampaikan tentang perekonomian Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.